Sebenarnya Gunung Kawi itu seperti apa ya? Gunung Kawi ya gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Kali ini kita akan membahas misteri Gunung Kawi. Gunung Kawi. Sebelum kita memulai untuk lanjut di mengulas tuntas tentang Gunung Kawi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, kan banyak nih dah berita-berita tentang Gunung Kawi yang kebanyakan notabene-nya itu untuk pesugihan. Sebenarnya Gunung Kawi itu seperti apa ya? Gunung Kawi ya gunung. Pastilah. Ya itu kan terjadi pembicaraan ya. Sesuatu yang berhubungan dengan yang bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan harta, uang, melipat gandakan, macam-macam kan itu berita yang beredar. Tapi kan sekarang kan yang harus kita bahas itu kan mengapa itu menjadi sesuatu yang predikatnya menjadi tempat itu berpredikat sebagai tempat pesugihan kan kayak Iya. gitu. Apakah benar seperti itu atau sebenarnya Gunung Kawi itu bukan hanya untuk pesugihan? Menurut Ayah gimana itu? Ya ini gini Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, kita tarik mundur dulu beberapa puluh tahun ke belakang, di era-era di mana memang kota Malang, khususnya Batu dan Gunung Kawi dan sekitarnya, itu di tahun 90-an ke bawah, itu kan tempat yang dimana memang secara letak geografisnya kan mendukung untuk kalau sekarang kan refreshing ya. Kalau dulu untuk nepi, untuk menyendiri, untuk bertafakur. Jadi tempat itu dulunya waktu tahun katakanlah Ayah masih tahun-tahun 95 masih sekolah, itu tempat sepi itu, cuma rame itu hanya di daerah Batu, daerah Malang. Tapi kalau udah tempat ke arah situ, itu tempat yang sangat sepi, yang dimana orang itu lebih banyak untuk, kalau kita orang Jawa itu bahasanya bersemedi. Jadi pemirsa, orang Jawa khususnya, entah Jawa Tengah, Jawa Barat, ataupun letaknya itu di Jawa Timur, yang udah usia menengah dewasa menuju orang sepuh-sepuh itu tadi loh. Itu mereka senang mengasingkan diri ke suatu tempat yang dimana itu memang tempatnya sepi, tempat yang dimana untuk bermunajat, untuk untuk menghilangkan beban pikiran. Apalagi kalau malam kan suasananya dingin kan ya, seperti itu. Dulu lebih dingin lagi dibandingkan sekarang ya. Sekarang kan kayak gitu. Tahun-tahun 2000 ke bawah kan itu masih asri-asrinya. Yang Ayah tahu, tempat itu tempat istilahnya orang itu untuk ya ziarah. Terus nanti habis itu dia kayak nek wong tua-tua zaman dulu itu kayak meditasi, semedi. Karena orang Jawa ini hobinya semedi. Hobinya bukan hobi ya, maksudnya suka melakukan spiritual, bermeditasi. Bahkan kita pun, Ayah pun
suka ke tempat-tempat yang dimana itu sepi untuk bermeditasi. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan istilahnya manunggaling kawula Gusti itu tadi loh. Aku dengan Tuhanku dimanapun tempatnya, semakin sepi aku semakin hikmat. Nah, di situ akan ada panjatan doa, harapan, dan keinginan pastinya. Pulang hidupnya entah itu 2 hari, 3 hari, seminggu, bahkan lebih, pulang nanti menjadi sosok yang profil baru, orang baru, refreshing lah, refresh, ibaratnya HP ataupun laptop itu di refresh. Pulang mereka ke daerah masing-masing, mungkin mempunyai semangat baru untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, kan seperti itu. Kalau yang keluarganya coba lo bisa menjadi bagus, kalau kehidupan ekonominya pada saat itu kurang bagus, bisa karena dia sudah bertafakur diri, bermeditasi, bermunajat, nggak minta apa-apa, nggak zaman sekarang ada yang macam-macam itu. Iya, gitu. Terus kan itu beralih fungsi, istilahnya kan jadi konotasinya beda tuh sejak kapan ya? Ada datang yang kita kan udah tahu ya, pemirsa juga udah tahu lah, udah paham untuk kalau ke sana pasti konotasinya menjadi mencari pesugihan atau permintaan yang aku pengen kaya lah, poinnya kan seperti itu. Ya, orang-orang anak muda sekarang kan tahu apa yang terjadi saat ini itu disimbolkan, tapi yang seusia kita itu menarik lagi karena mengikuti era zaman dahulu ya. Zaman dahulu kan pernah dengar nggak istilah SDSB? SDSB ataupun namanya ada apa namanya? Porkas ataupun cap jikia kayak gitu. Zaman dulu kan legal itu. Negara melegalkan masang nomor dapat sekian. Khususnya di tanah Jawa ini, terutama di Gunung Kawi, itu menjadi tempat sebagai kayak tempat harapan dan keinginan. Pasang nomor, kalau yang dulu rumahnya jauh ya paling di kuburan, kalau yang daerah katakanlah Jawa Tengah mungkin ke Parangtritis atau ke Parangkusumo atau ke Merapi atau ke apa, masang di situ sonji. Kayak sonji gitu bahasa, kayak istilahnya kayak meramal angka yang akan keluar besoknya. Nah, terutama di daerah Gunung Kawi dahulu ya, saya bilang dahulu, orang datang itu hanya ingin nyonji. Nyonji nomor, masang nomor ditaruh di mana, ataupun dia nanti entah dahan jatuh atau ranting jatuh atau air bergerak seperti apa, itu kan secara psikologis mereka apapun yang terjadi itu kayak ada hubungannya untuk seperti peraduan nasib. Katakanlah kejatuhan dahan atau ranting, jatuhnya 2 kali, tadi 1, 2, ya dibolak-balik angkanya. Iya benar. Macam-macam pemirsa. Selain mereka memang bermunajat di pesariannya, itu masih ada, karena dulu zaman dahulu temen ayah yang lebih tua dari ayah, dia juga bercerita seperti itu. Taruh ngisi, nanti dia ditaruh di dalam korek, taruh di dekat kuburannya atau pohon yang di daerah Gunung Kawi tersebut. Dia diam, nanti entah selang berapa lama dia ambil lagi, ada angka yang berubah-berubah seperti itu. Berkembanglah itu karena rame ya. Rame yang huru hara dengan bersiarah dulu, piknik lah istilahnya. Tapi harapannya aku pingin nomorku tembus, ya seperti itu. Zaman dahulu siapa ya nggak istilahnya dukun itu semua laris. Yang mengaku dukun itu semua laris, hanya mengejar yang namanya
Ramal nomor itu ya. User itu hanya mencari aku ingin nomor besok yang keluar berapa. Salah satunya di Gunung Kawi. Mereka pulang dari mulut ke mulut bercerita. Akhirnya kan berkembang. Kalau gitu aja bisa, pemirsa, kalau gitu aja bisa keluar nomornya dan benar banyak yang berhasil. Berarti kalau aku menaruh harapan atau keinginanku tentang harta atau materi atau sejenisnya, mesti bisa. Nah, ini kan terjadi, akhirnya kan terjadi ini yang namanya calon, kalau dagang itu calon pembeli. Iya. Di mana ada calon pembeli, pasti di situ ada namanya penjual dadakan. Iya. Entah itu istilahnya oknum ya, saya bilang yang sebagai perantaranya atau seperti apa, tour guide-nya atau seperti apa, itu yang akhirnya berkembang itu menjadi dari yang orang ke orang mendapat profit, katakanlah seperti itu. Akhirnya seperti kayak terorganisir dengan baik, terstruktural dengan baik. Jadi kalau dibilang tempat itu, Gunung Kawi itu tempat yang karena saya hafal ya, kita kan pernah tinggal di daerah tepatnya di Kepanjen. Itu dari jarak Kepanjen ke daerah tersebut kurang lebih kalau naik motor itu setengah jam, kalau naik mobil tuh 45 ataupun 1 jam, kalau malam paling setengah jam sampai. Tempatnya enak buat menepi. kita bertafakur, diam, bawa kopi, taruh pinggir, entah di warung, kalau nggak bawa naik ke atas, duduk santai, diem, nanti 5 menit hujan, 5 menit nggak hujan lagi. Kan situasi di daerah situ kan begitu, kadang hujan, kadang berhenti, kadang hujan, kadang berhenti, dan itu tiap hari seperti itu. Itu santai, ngobrol. Orang yang penat pun ketika dalam suasana dan frekuensi atau suasana yang senyaman itu, akhirnya kan rileks. Iya, benar. Nah, dari rileks ini ada ide-ide yang aneh-aneh itu. Berarti muncul ide ini, muncul inspirasi, muncul apa, itu yang kalau katakanlah kita mencari relaksasi. Tapi kalau orang mempunyai tujuan, tadi saya bilang, itu tempatnya jauh tuh dari Jakarta atau Jawa Barat. Benar. Dia sendiri sudah punya niat, keinginan, datang sampai sana, pinginnya apa dia sudah tahu, ditangkap ini sebagai energi suatu keinginan. Gaib yang di sana atau penguasa atau demit yang di sana, ya bilang, akhirnya menyambut itu sebagai calon pembeli, seolah-olah kan seperti itu. Ya. Nah, padahal kan di situ juga ada makamnya ya. Seharusnya awal mulanya memang untuk berziarah. Terus kalau semisal kita hanya di sana berziarah, jadi notabene-nya jadi konotasi buruk karena tempat itu buat ya, akhirnya kayak gitu. Kan susah itu kita ke Malang. Pamannya kita boncengan ini kayak sepasang kekasih, dianggap mau ngapa-ngapain. Padahal di sana sebenarnya yang kita pahami itu kan tempat yang dimana memang untuk refreshing. Ya. Memang di sana sudah udah terbentuk itulah, seperti tujuannya terbentuk kan pastinya pemerintah daerah setempat. Tujuannya untuk wisata religi, objek-objek menjadi objek wisata yang mendapatkan pemasukan daerah, kan seperti itu. Jadi yang perlu dipahami itu tempat itu perpaduan antara, karena kita ini kan di Pulau Jawa, kita tarik dulu, orang Jawa mana yang zaman dahulu tidak suka menepi, bertafakur, pasti diam, meditasi, semedi. Cari tempat yang sepi. Cari tempat yang sepi. Mungkin mereka pada saat itu sholat di sana, berdoa di sana.
bangunan di sana kan lebih kental ke, maaf kata ya, bukan apa namanya, gimana-gimana, lebih unsur kejawennya kuat, unsur Buddha atau Tionghoanya juga kuat, kan seperti itu. Kan ini perpaduan ya, perpaduan budaya. Karena perlu diingat, kita ini banyak suku, banyak keyakinan, bukan satu keyakinan yang harus kita jalanin kan seperti itu, tapi banyak keyakinan. Disitulah yang dibutuhkan toleransi sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tempat itu bisa menjadi pesugihan, tempat-tempat manapun bisa menjadi pesugihan sebenarnya. Nggak harus kita jauh-jauh ke Gunung Nah Kawi. ya, karena niatnya kan pesugihan. Iya. Kan seperti itu. Jadi kalau datang ke Ayah, apalagi maaf kata ya, di Jawa Timur itu bahasanya, itu kan penuh makam wali, makam para kiai. Mana yang sepi? Nggak ada yang sepi. Kita mau datang ke Surabaya, tempatnya Sunan apa itu, yang ada masjid Sunan Giri apa Sunan apa, yang kita pernah ke sana juga, itu kan ramai juga. Ramai banget. Sesuai dengan keyakinan dan masing-masing. Tanpa harus kita menyudutkan ini tempat ini, tempat ini. Menjadi tidak baik, tereksploitasi seolah-olah itu tempatnya untuk tempat mencari pesugihan atau apa. Dimanapun tempat, ketika memang ada niatnya dan ada perantaranya, oknum ya saya bilang, oknum untuk seolah-olah ini menjadi tempat pesugihan, dimanapun tempat, nggak hanya di Gunung Kawi, bisa di tempat A, di tempat B, itu nanti akan jadi booming. Gitu. Ya mungkin karena itu beritanya sampai booming ya, karena datang ke sana, mencari informasi, yang sudah diketahui memang banyak yang karena minta. Yang saya ingat ya, kita punya teman di Surabaya, orang Tionghoa juga. Mereka kan ketika mereka mempunyai keinginan seolah-olah seperti bernadar diri, pergi ke suatu tempat, entah wihara mereka atau tempat-tempat tertentu, ketika mereka pulang dan mereka sukses, mereka itu tidak lupa di mana mereka pernah datangi, pasti kayak memberikan seperti ucapan terima kasih. Itu nggak satu dua orang teman-teman kita, itu yang Chinese kan seperti itu. Itu kayak datang lagi memberikan ucapan terima kasih atau terima kasih, aku terakhir ke sini, terus aku kembali menggeluti usahaku. Untuk wujud terima kasihku, aku nyumbang ini bangun wihara, aku nyumbang ini bangun memperbaiki tempatnya, aku nyumbang ini memperbaiki anak tangganya, membikinkan musola, mungkin seperti itu. Itu enggak satu dua teman kita, terutama Tionghoa Chinese, melakukan itu. Dan itu saya anggap seperti, wow, kamu tidak lupa akan istilahnya ucapan terima kasih. Kalau kamu sama alam aja kamu seperti itu, pantas kalau rezekimu banyak. Sama alam dia melakukan seperti itu. Alam akan memberikan lebih. Kita menanggap itu sebagai fenomena tempat itu telah memberikan kekayaan untuk si A, si B. Dari mulut ke mulut, akhirnya kita yang lain, apa benar ya kita coba ke sana. Terus dia pulang terus nggak jadi, dia mungkin nggak cerita, tapi kalau dia sukses dia akan cerita. Kesana aja, seperti ini. Minta langsung saya aja nah bisa. Ini seperti mulut seperti orang kayak di kuis televisi itu loh kan. 1 2 3 4 5 ditutup telinganya, dikasih aku A B C sampai mulut ke berapa dah lain. Frekuensinya dah lain. Seperti itu. Jadi Pasarian Gunung Kawi, Keraton Gunung Kawi itu objek wisata, objek religi. Kita bisa bertafakur, kita bisa nyantai di sana, kita bisa istilahnya apa bahasanya, relaksasi, refresh, karena hawanya enak, dingin.
untuk merefresh isi kepala sebenarnya. Kalau ada yang bilang itu jadi pesugihan, nggak usah Iya. di Gunung Kawi. Dimanapun tempat, kalau itu memang niat kita untuk mencari unsur kekayaan Cara instan. dengan cara instan, nanti akan ada juru kunci baru yang membawakan tempat seperti itu, Benar juga. ke tempat-tempat seperti itu, dan nanti akan booming. Di Jawa sini, terutama di Jawa Tengah, selain Gunung Kawi ya, banyak tempat-tempat seperti itu yang booming sebenarnya. Mungkin nanti besok-besoknya akan diekspos untuk sesuatu yang kayak gitu. Karena runtutan tadi mereka itu berawal dari SD SP sebenarnya. Nyonji. Kalau bahasa Jawanya nyonji. Bahasa Indonesianya apa saya nggak kurang tahu ya. Itu tuh bisa tahu SDSP mungkin paham ya. Jadi sebenarnya bukan tempat konotasi buruk. Kita berarti yang menjadikan konotasi buruk. Ditangkap apa? Dimakan demit kan itu. Makan demit, perjanjian. Ya itu karena manusianya membuat ruwet sendiri, keinginan besar. Terus ada akhirnya keluar seperti menu kan itu. Menu ini harga sekian, ini harga sekian, ya seperti itu. Ya karena ini manusia kan. Dimensi gaibnya kan bilang bahasanya, gue ini ngopo kan. Ini kayak gitu. Berarti kalau sebenarnya gini ya, kalau datang ada seorang klien datang pun ke tempatnya ayah minta pesugihan pun berarti bisa dong. Ya bisa, katakanlah gini ya, datang ini, entah itu klien A datang, Mbah, aku ingin kayak gini, terus saya bikin kamu meditasi di pojok sana, kamu diam, kamu minta ini kayak gini, terus dia pulang beberapa saat, kebetulan bener jadi. Nanti dia pasti cerita sama teman-temannya. Datang ke sana aja. Datang ke sana aja, datang ke sini aja, datang ke sini aja. Dan tempat ini akan menjadi tempat yang sakral. Seperti istilahnya, kalau ingin pesugihan larinya ke sana. Iya, benar. Jadi karena sebenarnya nama branded nama itu kita dong yang tempat itu letak geografisnya. Kalau kita kemarin bahas kenapa Gunung Lawu itu tempatnya tempat Prabu Brawijaya berhenti dan akhirnya mukso di sana. Dan tempat gunung itu kenapa istilahnya lebih dianggap mistis di era dulu, nggak usah zaman kerajaan. Mbah-mbah dewe iki loh istilahnya. Ketika dia ingin menepi, dia pasti larinya ke tempat-tempat sunyi. Jangan lupa, tradisi Jawa itu kental dan tidak boleh dilupakan. Karena begitu tradisi itu dilupakan, nanti unsur budayanya akan menjadi seolah-olah kayak unsur yang tidak benar. Padahal unsur meditasi, nek wong Jawa itu bilang semedi, itu kan untuk mereka mbah-mbah kita dulu menenangkan pikiran, nepi agar dia refresh, terus mendapatkan ilham atau mendapatkan suatu pencerahan, nanti kembali ke masyarakat, ke keluarganya, dia banyak segudang ide untuk menjalani kehidupan dengan cara yang baik. Kan kayak gitu. Nah, sekarang kan lucu. Kita datang ke sana aja konotasinya ada buruk. Jadi pesugihan itu sesuatu yang bisa kita ciptakan asal kita punya keyakinan. Kenapa kita tidak istilahnya sama gini? Kita datang ke ini, ayah muslim ya, datang ke umroh, katakanlah ke rumah Allah, memanjatkan doa, selain berdoa dalam hatinya ingin kaya, ingin apa, banyak. Dan seperti itu. Jadi ataupun tempat ibadah yang lain, entah pura, entah tempat yang lain, ya intinya kita menghormati itu tempat ibadah atau itu tempat yang dimana memang religi
religinya orang Jawa, Mm-mm. kalau mereka memadu-madankan dengan, maaf kata, bahasanya mantra-mantra Cina ataupun hiyo, yang seperti itu, mereka lebih istilahnya yang melestarikan di sana awal pertama kali cikal bakal tanah Gunung Kawi di sana, sehingga namanya besar sampai dunia, kan seperti itu. Kita kan berbicara siapa cikal bakal yang melestarikannya. Ya. Terus Pasarian Gunung Kawi itu banyak apa namanya, ciamsi itu kan istilahnya mereka yang merintis menjadi suatu kehidupan, menjadi lingkungan, menjadi suatu tempat dari tempat yang namanya masyarakat, kan kayak gitu. Iya. Awalnya mungkin tempat itu kosong, hanya sebuah gunung, hanya sebuah bukit. Datanglah 1-2 orang membangun pelan-pelan menjadi sebuah mungkin tempat peristirahatan, ditambahi lagi, oh butuh yang namanya ini, butuh yang namanya tempat ibadah, ditambah-tambahi dengan bertambahnya berjalannya waktu, bertambahnya orang yang datang di sana, membangun. Sekarang besar, ya tugas mungkin pemerintah daerah ataupun kita sebagai meluruskan dalam konten-konten kan seperti itu. Iya. Tempat itu kebenarannya seperti ini. Benar. Jadi sekarang kan pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab ketika tempat itu dicap sebagai tempat pesugihan dan tidak dipulihkan atau dipulihkan agar nama baiknya menjadi seperti dulu. Kan ini rusak ini. Ya. Kita sebagai ahli, istilahnya pelaku spiritual, kan nguri-nguri budaya, menjaga agar tidak hanya mendapatkan suatu keuntungan sepihak, tapi menjaga lingkungan budayanya tetap terjaga. Benar. Jadi memang benar ya. Coba bayangkan ya, yang ayah sebagai pelaku spiritual, untuk datang ke sana aja mungkin akan dicap sebagai minta pesugihan. Mencari pesugihan juga. Kalau itu sudah dieksplor menjadi negatif, siapa yang bertanggung jawab untuk menetralkan nama baik tempat tersebut? Kan menjadi tugas kita juga untuk meluruskannya. Walaupun kita bukan penduduk di sana. Jadi kami lebih ke arah edukasi pemirsa. Ya. Jadi mencari kebenaran dari apa yang sebenarnya konotasi yang sebenarnya bagus dirusak sendiri oleh kita. Iya, kita rusak sendiri. Itu oknum, ayah bisa bilang oknum yang tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka beritakan juga. Kalau mau menyalahkan, ya harus siap memperbaiki. Bukan hanya pelakunya atau pengunjungnya, tapi nama baik, citra tempat enggak cuma Gunung Kawi, tempat apapun diperbaiki, dikembalikan asalnya, dulunya apa sih ini? Ya. Kan seperti itu. Tapi ya itu karena mereka menjadikan menjadi penghasilan suatu wilayah, jadi mereka diem aja, udah ya berarti yang datang itu mencari pesugihan. Seperti itu. Ini tugas semua. Sebenarnya. Kalau itu memang tempat wisata religi, jadikan itu tempat wisata religi. Kan faknya jelas itu. Kayak Parangkusumo, wisata religi. Kalau siang apa, kalau malam apa. Katakan kayak di Gunung Lawu atau Gunung Merapi. Ada tempat-tempat spiritual. Kalau siang apa, kalau malam apa. Faknya jelas. Jadi unsur gaibnya pun juga
kita tata sebenarnya secara nggak langsung, karena energi goib besar dan kecil itu tergantung manusianya juga. Berarti seneng dong ini goib-goibnya. Nah ya, semakin itu dibesarkan, energi goib kan eksistensinya semakin besar. Iya. Wah, pada Mm-mm. datang ke sini minta tolong sama aku. Jadi Ya, yang bodoh gitu. manusianya dong. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi ya tentang Gunung Kawi? Ya kalau dari ayah gitu, karena eh, kita kan sering lihat nih Iya. konten-konten, Iya. Booming loh itu. iya booming, tapi Konotasinya yang kan kemudian. akhirnya seperti tempat itu menjadi tidak baik. Iya, konotasi buruk, Ya negatif kalau lah. kita yang merusak dengan apapun, kita wajib untuk memperbaiki juga. Kayak Ya, gitu, yang memperbaiki pemirsa. kan berarti yang benar-benar tahu cerita tentang Gunung Kawi. Mm-mm. Zaman dahulu seperti itu kok. Memang dulu tempat nyonji kok. Awal mulanya, asal muasal. Sonji, sebelum ada Sonji ya orang-orang tua dulu suka ke sana nepi, berantem sama istrinya larinya ke sana nyepi, diem, Renung. merenung, bertafakur apa yang jadi kesalahannya, kan seperti itu. Terus di sana teman-teman kita kan juga banyak Iya. yang di sana orang-orang, maaf kata istilahnya orang Cinanya, mereka juga mungkin mencari ide dengan berdoa di sana, pulang sukses, mereka kembali lagi wujud terima kasihnya membangunkan anak tangga, tempat tempat musola ataupun tempat macam-macam itu. Terus udah ayah sering temui seperti itu. Ya. Gitu, iya. Udah cukup nih ya. Nah, gitu. Kita sambung di lain kesempatan. Oke pemirsa, terima kasih telah melihat channel Jawa Kembang untuk hari ini mengupas tuntas tentang apa sebenarnya Gunung Kawi. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.